Perkenalkan, nama aku Natasha Purnama. Di sini aku dari kelas 12 part 2 akan menjelaskan tentang kombinatorik. Apa sih itu kombinatorik? Apa sih itu kombinatorik? Kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek, yaitu suatu cara untuk menghitung banyaknya susunan dan beberapa objek. Sederhananya, kombinatorik itu menjawab pertanyaan seperti ada berapa sih cara kita menyusun, memilih, atau mengelompokkan sesuatu. Kombinatorik disebut juga teori kemungkinan, yaitu kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi, yang biasanya disebut dengan ruang sampel atau disimbolkan dengan S. Contoh pertama yaitu sebuah dadu ditos dilempar sekali, ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana ruang sampelnya adalah 6. Lalu contoh yang kedua, sebuah mata uang logam ditos sekali. Seperti yang kita tahu, uang logam itu terdiri dari angka dan gambar, berarti ruang sampelnya adalah 2. Yang ketiga, dua buah mata uang logam ditos bersama, berarti angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar, berarti ruang sampelnya ada 4. Lalu yang keempat, dua buah dadu ditos bersama, maka ruang sampelnya 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6. Jadi ruang sampelnya adalah 36. Selanjutnya, saya akan membahas kaidah penjumlahan. Pada kaidah penjumlahan, percobaan yang dilakukan tidak simultan atau merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu persoalan menghitung dapat diselesaikan dengan kaidah perjumlahan. Jika terdapat N peristiwa saling lepas, K1 banyaknya cara pada peristiwa pertama, K2 banyaknya cara pada peristiwa kedua, Kn banyaknya cara pada peristiwa ke-N, sehingga K1 ditambah K2 ditambah titik-titik tambah Kn. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal kaidah penjumlahan. Permasalahan. Di rumahnya Gio terdapat beberapa kendaraan, yaitu 2 sepeda, 3 sepeda motor, dan 2 mobil. Pada Sabtu malam, Gio berencana pergi ke suatu tempat dengan membawa kendaraan. Maka berapa banyak cara Gio menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Penyelesaian. Banyaknya cara 2 sepeda ditambah 3 sepeda motor ditambah 2 mobil, maka jadi 7. Jadi ada 7 cara pilihan kendaraan yang digunakan oleh Gio. Gak mungkin dong pada malam itu Gio menggunakan kendaraan lebih dari 1. Selanjutnya, kaidah perkalian. Pada kaidah perkalian, percobaan dilakukan secara simultan dan merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu persoalan menghitung dapat diselesaikan dengan kaidah perkalian. Nah, jika suatu kegiatan terdiri dari N tahapan yang saling lepas, dengan tahapan pertama ada K cara, tahapan kedua ada L cara, titik-titik, tahapan ke N ada R cara, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan K dikali L dikali titik-titik XR cara. Di sini ada contoh soal kaidah perkalian, permasalahan. Ada sebuah buku aljabar linear, 3 buah buku kalkulus, dan 3 buah buku matematika Dixit. Buku-buku tersebut akan disusun jika atas rak buku. Berapa banyak cara menyusun buku-buku tersebut jika buku matematika Dixit harus terletak di pinggir? Penyelesaian. Banyaknya cara. Saya menggunakan aturan pengisian tempat. Nah kan jumlah bukunya ada 7. Berarti 7 dikurang buku kanan dan kiri. Sisanya ada 5. Maka 3 dikali 5 faktorial dikali 2 sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi ada 720 cara untuk menyusun buku-buku di atas rak buku. Selanjutnya, permutasi. Apa sih itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Pada permutasi, urutan kemunculan diperhitungkan. Permutasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, permutasi N unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi R dari N unsur dengan 0 kurang R, R kurang N.
Yang ketiga, ada permutasi siklis. Yang keempat, ada permutasi dengan unsur yang sama. Yang terakhir, ada permutasi berulang. Di sini saya akan ngasih contoh soal permutasi. Suatu kelas akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 30 siswa. Tentukan banyaknya susunan yang bisa dipilih. Penyelesaian. Diketahui N sama dengan 3R sama dengan 3. Ingat ya, dalam permutasi urutan diperhatikan. Maka P 30,3 sama dengan 30 faktorial per 30 dikurangi 3 faktorial sama dengan 30 faktorial per 27 faktorial. 30 kali 29 kali 28 kali 27 faktorial per 27. Jadi hasilnya 24.360. Jadi banyaknya susunan untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara adalah 24.360 cara. Selanjutnya, saya akan membahas kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Secara umum, banyaknya kombinasi dari R, objek yang diambil dari N, objek yang tersedia dapat dinotasikan dengan di bawah ini. Berikut contoh soal kombinasi. Berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 4 kali seminggu untuk sarapan pagi? Cara penyelesaiannya yaitu perlu diketahui dalam 1 minggu ada 7 hari. Maka N-nya adalah 7, R-nya adalah 4. Maka kombinasi 7 dari 4 yaitu 7 faktorial per 4 faktorial, 7 dikurangi 4 faktorial. Maka hasilnya jadi 35. Jadi banyaknya pengaturan jadwal menu nasi goreng adalah 35 cara. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini dari saya. Terima kasih.